Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak cukup pencahariannya dengan kebutuhan hidupnya, itu namanya miskin. Ada teman-teman saya yang menghonor di kantor, penampilannya memukau, bajunya rapi sekali, sepatunya mengkilat, berangkat ke kantor. Rajin pula dari PNS dia. Duluan pula dia hadir dari PNS. PNS masuk jam 8, dia masuk jam 7. Berapa gaji dia sebulan? 800.000. Sejuta. Manalah cukup Bapak Ibu, UMR saja 2,4, itu sudah ditakar 2.500.000 sebetulnya kebutuhan manusia baru cukup sebulan. Ini cuman sejuta. Apakah dia miskin? Miskin tak dia? Miskin yang berpenampilan orang kaya. Hebat tuh. Tidak kelihatan miskinnya Pak. Sepertinya dia orang kaya. Dia melayani dengan senyum di kantor, di sekolah. Dia berperan seperti orang yang sempurna. Orang terima uang sertifikasi kalau di sekolah, orang terima TPP, tunjangan perbaikan penghasilan kalau di kantor. Orang terima tukin kalau di perguruan tinggi, tunjangan kinerja. Dia tidak menerima apa. Dia cuma menerima honor kegiatan. Dikasihlah honor kegiatan itu 800 sampai 1 juta sebulan. Tapi semangatnya luar biasa. Tak pernah kelihatan orang yang gelisah. Tidak pernah pula mengeluh, dengan harapan mudah-mudahan diangkat suatu hari menjadi PNS. Miskinkah dia Pak? Miskin. Wahai pejabat-pejabat di kantor, wahai pejabat-pejabat di instansi, pikirkan mereka. Mereka itu orang miskin yang tak pernah menyatakan kemiskinan di hadapanmu. Tapi Allah tahu bahwa dia miskin dan dia tidak meminta-minta mengemis kepadamu. Wajiblah engkau untuk menyantuni mereka. Kalau gitu boleh ada zakat fitrahnya itu Pak? Boleh. Lu miskin mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sehat ibu-ibu? Baju hari raya lah Bapak Wali. Mantap. Dari hari raya orang Sikoda. Bapak lesa Pak? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa syahrul itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Bapak pengurus, ibu-ibu semua, terima kasih sudah menghubungkan saya dengan jemaah. Perbuatan yang paling baik itu adalah silaturahmi, menghubungkan orang untuk bersilaturahmi. Dan perbuatan yang paling jahat itu adalah qata'ar rahim, memutus hubungan orang. Jamaah dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang menyukuri semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-28 Ramadan. Itu mengawali daripada tausiah kita. Saya ajak Bapak dan Ibu pasang niat kembali dulu. Iktikaf. Nawaitu iktikafun fil masjid. Bilo, kini pasang niat.
Karena itikaf itu tidak dibatasi waktunya. Ada di awal malam, ada di awal pagi. Ini di awal malam namanya ini. Ini kegiatan kita. Kita ceramah, kemudian sebentar lagi kita akan melakukan sholat sunat tarawih. Kita witir, kita berzikir, kita berdoa, lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kuat juga kita nanti istirahat dulu sebentar, bangun lagi, datang lagi ke masjid Allah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu bercampur dengan istri-istrimu. Jangan kamu bercampur dengan istrimu sedang kamu dalam iktikaf. Iktikaf itu adanya di 10 terakhir ini. Jadi sekali lagi saya ajak Bapak Ibu yang tidak akan mampu lagi nanti bangun pagi lalu datang ke masjid sesudah jam 2 mungkin ya. Sekarang pasang niat dulu, nawaitu iktikaf lillahi ta'ala. Ada beberapa pesan terakhir di Ramadan ini, di malam yang ke-28 ini. Pesan yang pertama adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan kamu. Hendaklah kamu menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadanmu di akhir ini. Dan nanti di akhir Ramadan, begitu selesai, maka kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut malam takbiran. Inilah kewajiban kita pertama. Bertahan terus Bapak dan Ibu. Walaupun di beberapa masjid sudah nampak sekali kemajuan masjid. Hampir semua masjid mengalami kemajuan, Pak. Tambah maju jemaahnya kamu kok, tambah kurang di belakang. Kita harus bertekad meraih Ramadan ini sampai detik terakhir besok di malam yang ke-29. Tidak ada hujan alasan kita, tidak ada panas alasan kita, tidak ada angin, tidak ada dingin. Karena ini paketnya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sempurnakan itu. Yang kedua, sempurnakan pula jamaah dengan iktikaf. Karena di 10 terakhir, dan ini ujung-ujungnya ini enggak Ustaz. Besok malam yang ke-29, ya kan? Sudah akhir daripada iktikaf di malam ganjil Ramadan. Kita tahu bersama, kalau disebut iktikaf di masjid di Ramadan, yang kita harap itu apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah. Jadi sempurnakan iktikaf. Kepada yang kuat Bapak Ibu, datanglah ke masjid Allah. Selesai nanti tarawih, iktikaf di awal sudah kita lakukan, pulang, witir pulang, istirahat sejenak, bangkit nanti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangkit kita, salat tahajud kita. Bagi yang punya pendirian, punya pemahaman, tidak ada solat tahajud, tidak malah qiyamul lail, solat malam kita datang ke masjid Allah. Karena iktikaf hanya ada di masjid atau di musola yang memang 5 waktu didirikan solat di dalamnya. Datang ke sini. Untuk apa jemaah dirahmati Allah? Pertama, khairum min alfi syahrin. Kalau Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan qadar itu, mulia itu, kata beliau ada 3
maknanya di sana. Yang pertama, mulia atau qadar itu kan artinya mulia. Malam mulia itu disebabkan nilai pahala ibadah malam itu melebihi daripada 1000 bulan. Sehingga kata beliau 83 tahun nilai usia ibadah orang malam itu. Oh, 83 tahun Bapak Ibu. Kalau Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun sampai 1000 tahun umurnya, maka umat Nabi Muhammad SAW dari segi umur rata-rata 60 sampai 70 tahun. Andai kata sampai 70 tahun umur kita Bapak dan Ibu, 20 tahun saja kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah Ramadan. Dan ibadah Ramadan yang 20 tahun itu kita isi pula setiap akhir Ramadan itu i'tikaf fil masajid. Masya Allah, 2 kali 83 tahun, 1606 tahun umur kita. Jauh lebih panjang daripada umur umat Nabi Nuh yang sampai 1000 tahun tadi. Jadi dari sisi kuantitasnya umur kita boleh 70 tahun, tapi dari kebermanfaatan umur kita itu sampai 1600 tahun. Anda jangan mau waktu. Nggak mau juga itu. Lari-lari kita ke Mekah, keluarkan uang banyak-banyak ke Mekah, kita beribadah. Ini ada fiturnya dikasih Allah. Nggak ke Mekah, di masjid di sini saja bisa iktikaf. Nggak pakai uang 30 juta, 60 juta, nggak cukup. Kita datang ke sini beribadah, beriktikaf. Allah pastikan 83 tahun bertambah usia ibadah kita. Maka disampaikan malam itu Lailatul Qadar itu malam mulia. Yang kedua kata Prof Muhammad Quraisy Shihab, Al-Qadar di sana itu bermakna sempit. Kenapa di malam mulia itu sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Karena malam itu bumi Allah sesak, bumi Allah sempit, disebabkan turun malaikat Allah semuanya ke bumi. Untung saja malaikat itu tidak memakan tempat dan butuh tempat duduk mudewa. Andai kata malaikat itu butuh tempat, maka Bapak dan Ibu kita di bumi ini takkan bisa keluar. Tapi Allah tidak beri mereka tempat. Mereka turun semua. Untuk apa semua mereka turun? Menyelesaikan urusan dan tugas. Sampai waruhu fiha. Malaikat ruh pun turun, malaikat Jibril pun turun, menyelesaikan semua urusan makhluk Allah, terutama yang namanya khalifah manusia ini. Lalu malam itu mereka akan menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, Prof Muhammad Quraisy Shihab berkata dalam kitabnya Al-Misbah, di malam itulah ditentukan kembali dievaluasi qadar atau ukuran perjalanan kehidupan seseorang dalam 1 tahun. Di malam itu pula lah dihitung kembali, dievaluasi kembali rezekinya. Di malam itu pula lah dihitung, dievaluasi kembali kehidupannya ke depan 1 tahun. Di malam itu pula lah ditentukan nasib baik, nasib buruknya. Siapa yang hadir malam itu, dia berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selamat hidupnya. Amal. Berdoa kita. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf. Engkaulah yang sangat mencintai orang-orang yang minta maaf. Oleh sebab itu maafkan, ampunkan salahku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah
dengan redamu ya Allah. Jauhkan kami daripada kesengsaraan neraka-Mu ya Allah. Neraka di dunia, neraka di akhirat, jauhkan dari kami ya Allah. Maka malam itu diaminkan oleh semua malaikat Allah. InsyaAllah baru bah nasib joka darawak setahun. Ndak jenamu tu. Ndak jenamu teka itu janji. Ada tahu itu. Seperti itu janji Allah, ndak mau. Fitur itu dikasih Allah. Malam itu malaikat Allah semua turun menyaksikan. Malaikat Allah akan memperjuangkan kita. Anda juga mau datang. Setidaknya bapak dan ibu tidak kuat tengah malam, datangnya selesai sholat isya. Ini kita ini udah masuk ini. Sampai nanti waktu witir itu sudah masuk iktikaf di awal malam. Tidak pula bisa kita paksakan. Nah, di beberapa masjid di Perupuk Tabing di kelurahan tempat saya itu 5 masjid yang dibina. Alhamdulillah paling banyak jemaahnya 15 orang jam 2 sampai jam 4 itu. Nah, hebat tuh. Ada di sebuah masjid bagus masjidnya. 4 orang datang. Alhamdulillah ada perwakilan, Pak. Tapi di awal malam mereka ramai, Pak. Seperti ini kan awal malam ini. Ini ramai ini. Mati kan sudah ramai kita. Pertahankan itu sampai akhir nanti. Yang ketiga kata Prof. Muhammad Quraisy Shihab, al-qadar di sana itu dimaknai keselamatan. Siapa-siapa yang datang selamat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat. Selamatlah. Semalam itu diselamatkan siapa yang datang. Selamat. Maka kalau kita hitung malam itu adalah waktunya selesai sholat isya, itu udah malam. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah selamat. Tolong perjuangkan. Yang ketiga, bayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2 gunanya. Yang pertama, tahuratan lis-shaimin, membersihkan orang-orang yang berpuasa. Dari mana? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja. Apa contohnya? Bagunjiang, baduto, marah tak terkendali, melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengucapkan perkataan kotor dan keji. Untuk apa? Mungkin tidak sengaja, lalu ditutup oleh Allah kembali karena kita sudah beribadah Ramadan, supaya Ramadan jangan kita cacat. Ditutuplah dengan zakat fit. Yang kedua, tu'matan lil masakin, untuk makan orang miskin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak cukup pencahariannya dengan kebutuhan hidupnya, itu namanya miskin. Ada teman-teman saya yang menghonor di kantor, penampilannya memukau, bajunya rapi sekali, sepatunya mengkilap, berangkat ke kantor. Rajin pula dari PNS dia. Duluan pula dia hadir dari PNS. PNS masuk jam 8, dia masuk jam 7. Berapa gaji dia sebulan? 800.000. Sejuta. Manalah cukup Bapak Ibu, UMR saja 2,4, itu sudah ditakar 2.500.000 sebetulnya kebutuhan manusia baru cukup sebulan. Ini cuma 1 juta. Apakah dia miskin? Miskin tak dia? Miskin yang berpenampilan orang kaya. Hebat tuh. Tidak kelihatan miskinnya, Pak. Sepertinya dia orang kaya. Dia melayani dengan senyum di kantor, di sekolah. Dia berperan seperti orang yang sempurna. Orang terima uang sertifikasi kalau di sekolah. Orang terima TPP, tunjangan perbaikan penghasilan kalau di kantor. Orang terima tukin kalau di perguruan tinggi, tunjangan kinerja. Dia tidak menerima apa. Dia cuma menerima honor kegiatan. Dikasihlah honor kegiatan itu 800 sampai 1 juta sebulan.
tapi semangatnya luar biasa. Tak pernah kelihatan orang yang gelisah, tidak pernah pula mengeluh, dengan harapan mudah-mudahan diangkat suatu hari menjadi PNS. Miskinkah dia, Pak? Miskin. Wahai pejabat-pejabat di kantor, wahai pejabat-pejabat di instansi, pikirkan mereka. Mereka itu orang miskin yang tak pernah menyatakan kemiskinan di hadapanmu. Tapi Allah tahu bahwa dia miskin dan dia tidak meminta-minta mengemis kepadamu. Wajiblah engkau untuk menyantuni mereka. Kalau gitu boleh ada zakat fitrahnya tuh, Pak? Boleh. Lu miskin mah. Karena zakat fitrah hari ini Bapak Ibu bukan untuk makan saja lagi. Kalau untuk makan barangkali, kalau tanya rata-rata mereka yang dapat zakat fitrah, Ibu kalau disuruh pilih terima uang atau terima beras? Anan ketujuh Ibu, bare atau pitih? Pitih. Artinya apa? Kebutuhan hari ini zakat fitrah tidak sama lagi dengan kebutuhan zaman dulu. Sekarang zakat fitrah dimanfaatkan untuk memenuhi kesiapan dan kegembiraan di bulan Idul Fitri besok. Nah tuh, bayar Ibu, capek bayi ya. Jangan lama-lama. Kasih di bayi ya, boleh langsung, boleh melalui amil. Siapa yang paling indah, yang paling baik? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Selamatkan keluargamu dulu, selamatkan dulu orang-orang yang dekat denganmu. Tapi jangan pernah engkau melupakan tempat tinggalmu. Engkau cari uang di padang ini, engkau tinggal dekat masjid ini, maka keluarga-keluarga di masjid ini juga berhak untuk mendapatkan darimu. Jamaah dirahmati Allah, terakhir komitmen. Apa itu komitmen? Jangan menjadi orang yang merusak perbuatan yang sudah baik setelah ia melakukan kebaikan. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl surat ke-16 ayat 92. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kallati naqadat ghallaha min ba'di quwwatan ankata." Jangan kamu menjadi seorang wanita yang suka menenun. Sudah selesai tenunannya, sudah hampir-hampir kuat, diurainya kembali, dibukanya kembali tenunan itu. Itu saja pekerjaannya. Apa kiasan yang dibuat oleh Allah? Jangan kamu seperti orang yang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan taatnya luar biasa. Semua kebaikan-kebaikan dia lakukan, nilai-nilai takwa dia peroleh. Begitu selesai Ramadan, dia kembali ke habitatnya. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam hadis, "Idza kana lailatul akhir min Ramadan," apabila telah datang akhir malam Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, menangislah langit, menangislah bumi, menangis pula lah malaikat Allah. Kenapa? Karena Ramadan telah pergi, kemaksiatan akan datang kembali ke bumi ini. Kita tidak ikut itu Bapak dan Ibu. Kita harus komitmen, kita harus konsisten bahwa Ramadan hari ini, besok di bulan Syawal kita tingkatkan, kita pertahankan sampai pada akhirnya Sya'ban nanti bertemu kembali Ramadan insya Allah. Setuju Pak Ibu? Setuju. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.